Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu 'alaikum Islam madina. Allah telah berfirman, pada hari ini telah aku sempurnakan agama bagi kalian, dan telah aku sempurnakan pula nikmatku atas kalian, dan aku ridha Islam sebagai agama kalian. Jadi teman-teman, kita di sini bisa lihat dua kata. Yang pertama akmal dan yang kedua atmam. Akmal memiliki arti sempurna, lengkap, selesai. Dan atmam memiliki arti meluas, menyeluruh, menyegala. Maka inilah agama Islam yang telah Allah turunkan untuk kita, yang telah Allah sempurnakan juga untuk kita. Tidak perlu lagi penambahan, tidak perlu lagi pengurangan, tidak perlu lagi perubahan, ya. Karena Allah sudah menurunkan agama Islam ini dengan sempurna. Nah, tentunya dalam hal kepemimpinan juga sudah diturunkan aturannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana pemimpinnya juga sudah Allah turunkan ke dunia ini, sudah Allah berikan contoh bagaimana ciri-ciri pemimpin yang amanah, yang baik gitu. Kemudian juga pemimpin seperti apa yang harus kita pilih, pemimpin seperti apa yang harus kita angkat, kepemimpinan apa yang harus ia pakai gitu. Semuanya sudah dirincikan oleh Allah SWT. Sehingga bukan hanya pemimpin yang amanah yang harus diwujudkan dalam Islam, tetapi juga sistemnya. Sistem kepemimpinan yang amanah. Pada pemimpin yang amanah di dalam Islam, Rasulullah SAW telah contohkan dalam dirinya. Kemudian juga dilanjutkan oleh khalifah-khalifah setelahnya, Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Semuanya telah tercontohkan secara sempurna pemimpin yang amanah. Dan sistem kepemimpinan yang amanah Rasulullah SAW juga telah contohkan di dalam kehidupan sehari-harinya. Ketika beliau masih hidup, ketika beliau di Madinah, bagaimana cara mengatur Madinah dengan syariat Allah, bagaimana beliau mengatur semuanya gitu ya di kota Madinah itu. Kemudian dilanjutkan dengan Khulafaur Rasyidin yang mereka itu mengaturnya dengan Islam, dengan agama Islam. Mengatur umatnya dalam Islam ini dengan sistem yang dinamakan khilafah. Jadi pemimpin yang amanah dinamakan khalifah, dan sistem kepemimpinan yang amanah dinamakan khilafah. Seperti itu teman-teman. Jadi ketika kita menuduh Islam itu tidak mempunyai sistem kepemimpinan yang khas, bahwa Rasulullah itu tidak menurunkan sistem kepemimpinan yang khas, berarti sama saja kita menuduh Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menurunkan agama Islam ini secara sempurna. Sama saja kita menuduh Rasulullah SAW tidak mencontohkannya secara menyeluruh, tidak mencontohkannya secara sempurna. Padahal agama Islam ini sudah sempurna. Jadi kita itu tidak memerlukan konsep dari luar, kita hanya perlu konsep dari Islam. Karena agama Islam ini sudah sempurna, tidak perlu ada penambahan, tidak perlu ada pengurangan, dan juga tidak perlu ada lagi perubahan. Adapun wasilahnya gitu, cara penerapannya ini boleh berubah, bahkan wajib menurut zaman, tetapi esensi penerapannya yaitu syariat Islam, harus itu, tidak boleh berubah. Maka kita sebagai umat Islam ini harus bangga mempunyai konsep, mempunyai agama yang sudah diatur secara sempurna dan menyeluruh. Hal inilah yang tidak boleh hanya menjadi teori, tetapi juga harus dipraktekkan. Semoga semua ini bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.